Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat. Kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun untuk melakukan praktek baik kucing supervisi akademik. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, perkenalkan dulu saya Sri Rezeki sebagai presenter, Bapak Febrian sebagai pengamat, Bapak Agung sebagai puci, dan Ibu Dewi sebagai coach. Pada siang hari ini, kami akan mempraktikkan kegiatan kucing dengan teman-teman, di mana kegiatan kucing ini bertujuan untuk fokus pada masalah dan mencari solusi pada permasalahan tersebut. Baiklah, waktu saya serahkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sri Rezeki sebagai presenter telah memberikan waktunya kepada kami. Pada sesi kali ini, kami akan melaksanakan praktek kucing. Saya akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Dewi Musliah akan bertindak sebagai coach dan Pak Priyo Agung akan bertindak sebagai kuci. Sebelum kegiatan kucing kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi Musliha sebagai coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan. Yang pertama, akan saya amati mengenai alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan pada sesi kali ini. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Bu Musliah sebagai coach. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan kali ini. Untuk mengawali kegiatan ini, kalau boleh tahu Bu Dewi, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Dewi kembangkan pada kegiatan kali ini? Oke, terima kasih Pak. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching ya Bu yang Bu Dewi Muslihah akan kembangkan, dari kehadiran penuh, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan kali ini Bu Dewi? Ya Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ambil satu yang ingin diamati secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Nah, indikator apa dari mengajukan pertanyaan berbobot? Nah, indikator pencapaiannya nanti seperti apa yang Bu Dewi Muslihah inginkan? Saya ingin melalui kegiatan kucing ini, kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, Bu. Ini sudah saya catat. Berarti nanti Bu Dewi Muslihah sebagai coach ingin Pak Agung sebagai kuci menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Begitu ya, Bu? Baiklah, kalau Pak. begitu, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada coach dan kuci. Monggo.
Nggih. Terima kasih Pak Febri. Terima kasih Pak Febri. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Dewi. Bisakah kita mengobrol sebentar Pak? Bisa Bu, kami saya persilakan. Oke. Terima kasih Pak Agung yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Sebenarnya saya juga ingin berdiskusi dengan Bu Dewi. Ya, kebetulan sekali Bu, saya sedang ada masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira harapan apa yang Pak Agung inginkan setelah berdiskusi kali ini Pak? Harapan saya berharap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi Bu. Sebenarnya Pak Agung ada masalah apa sih? Jadi begini Bu Dewi, akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya itu tidak serius, kurang serius di dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di kelas. Kira-kira kenapa bisa begitu ya Pak? Kalau menurut saya sih mereka seperti sedang berlomba untuk menyelesaikan tugas paling awal. Tetapi setelah dicek hasilnya sangat tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh para murid saya itu kadangkala tidak ada hubungannya dengan pertanyaan yang saya berikan. Jadi asal saja mereka menjawab dan cepat selesai. Jadi kendalanya adalah mereka seperti ingin dianggap selesai paling dulu gitu ya Pak? Iya Bu, seperti itu. Ya betul. Tapi kira-kira mengapa ya Pak mereka ingin buru-buru menyelesaikan tugas paling awal? Coba diingat-ingat lagi, apakah Pak Agung pernah meminta mereka untuk menyelesaikan tugas dengan cepat? Sebentar ya Bu ya. Oh iya, gini Bu, saya ingat mungkin karena dulu saya pernah memberikan reward kepada siswa yang dapat menyelesaikan tugas awal, yang tugasnya paling awal selesai, mereka boleh istirahat lebih dulu, begitu Bu. Saya pernah memberikan reward seperti itu. Nah, mungkin karena alasan itu Pak, sehingga anak-anak mengerjakannya secara terburu-buru. Sebetulnya mereka mengerjakan tugas dengan cepat juga baik ya Pak, asalkan dijawab secara sungguh-sungguh dengan jawaban yang sesuai pertanyaan. Tapi banyak dari mereka yang menjawab secara asal juga ya Pak tadi. Iya Bu, benar Bu Dewi. Dulu saat Pak Agung memberikan reward anak-anak untuk istirahat lebih awal, apakah Pak Agung juga mengoreksi hasil pekerjaan dari anak-anak? Nah itu Bu, kesalahan saya. Waktu itu saya tidak mengoreksinya. Jadi setelah anak-anak sudah selesai, langsung saya perbolehkan istirahat. Sebenarnya selama ini Bu, kalau boleh jujur, saya itu memang jarang mengoreksi hasil pekerjaan siswa saya Bu. Oh begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak, permasalahan yang sedang Pak Agung hadapi yaitu siswa mengerjakan tugas secara asal dengan buru-buru karena mengharapkan diperbolehkan istirahat lebih dulu. Juga karena hasil pekerjaan mereka jarang dikoreksi benar atau salahnya ya Pak. Iya Bu, betul sekali. Terus kemudian kira-kira bagaimana ya Bu ya solusinya ya masalah saya itu ya? Nah sekarang Pak Agung sudah tahu kan permasalahannya, lalu upaya apa yang sudah Pak Agung lakukan? Untuk upaya yang sudah saya lakukan yaitu meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas yang saya berikan secara serius dan tidak usah terburu-buru ketika menyelesaikan tugas yang saya berikan. Begitu Bu Dewi. Oh, jadi walaupun sudah diminta seperti itu, anak-anak tetap mengerjakannya secara asal ya Pak? Mungkin anak-anak perlu diberi motivasi yang lebih Pak. Lalu, apa rencana Pak Agung ke depannya? Iya
Ya Bu, saya berniat untuk memberikan motivasi berupa reward bagi siswa yang dapat menjawab tugas dengan benar, kemudian baru diperbolehkan untuk istirahat lebih awal. Begitu Bu Dewi. Nah, itu yang bagus Pak Agung, langkah yang bagus. Mungkin selama ini mereka menjawab asal cepat selesai, ingin dihadiahi lagi untuk istirahat lebih awal. Lalu, bagaimana Pak Agung melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya, Pak? Begini Bu Dewi, saya berencana akan mengajar anak-anak di kelas saya dengan sungguh-sungguh, mulai dari merencanakannya, melaksanakannya, kemudian mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk bisa menilai kemampuan siswa di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya, Bu. Nah, jika Pak Agung melakukan hal tersebut, masalah jarangnya Pak Agung mengoreksi tugas siswa juga akan terselesaikan karena untuk mengetahui hasil pekerjaan siswa harus dikoreksi terlebih dahulu. Syukurlah Pak Agung sudah memiliki gambaran tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu komitmen apa yang akan Pak Agung lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Begini Bu Dewi, untuk hal itu di dalam proses pembelajaran saya berkomitmen akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menumbuhkan motivasi belajar para siswa, dan juga saya selaku guru akan selalu membahas hasil pekerjaan siswa di kelas saya agar para siswa saya merasa termotivasi untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Gitu Bu Dewi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Agung untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk melakukan komitmen tersebut Bu Dewi, tentunya dukungan dari semua pihak sangat saya butuhkan, terutama kerjasama dengan orang tua murid dalam membimbing dan memberikan semangat kepada anak-anak mereka untuk belajar secara sungguh-sungguh. Itu ide yang baik, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Agung ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga ke depan harapan saya anak-anak juga dapat mengerjakan tugas dengan baik dan saya juga dapat melakukan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Gitu Bu Dewi. Ya, amin. Amin Pak Agung. Mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih juga Pak Agung. Tidak terasa sudah bel masuk lagi Pak. Saya masuk mengajar di kelas dulu ya Pak. Selamat siang. Iya Bu Dewi, selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Wah, luar biasa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan kucing dengan baik. Sekarang dilanjutkan dengan hasil menjadi pengamat. Waktu saya kembalikan kepada Pak Fadil. Terima kasih Bu Presenter Bu Jeki. Terima kasih juga atas praktik kucingnya oleh Bu Dewi dan Pak Agung. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dewi Muslihah selaku coach. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Dewi Muslihah lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak Febri. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta sehingga saya dapat menggali kunci menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi atas permasalahannya tersebut menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Pak Febri. Begitu ya Bu Dewi. Baiklah Bu Dewi, berdasarkan observasi yang saya lakukan, izinkan saya menyampaikan evaluasi perjalanan kucing yang telah Bu Dewi dan Pak Agung laksanakan tadi. Secara garis besar, alur tirta sudah nampak semua. Di checklist saya, semuanya sudah tercentang mulai dari tujuan kucing sudah nampak pada awal tadi, kemudian indikator juga sudah nampak, untuk rencana aksi juga sudah nampak ya Bu, lalu pada tanggung jawab juga komitmen sudah nampak. Untuk alur tirta, semuanya sudah tercapai.
Yang kedua, mengenai kompetensi yang ingin diamati, Bu Dewi Tusliah tadi ingin fokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah nampak sekali bahwa Bu Dewi Musliah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing Kuci Pak Agung untuk menceritakan masalahnya dan juga akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sehingga Kuci dapat memunculkan potensi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu Dewi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja kita laksanakan tadi, Bu Dewi? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi proses tirta. Jadi nanti ke depannya saya dapat melakukan kucing dengan lebih baik lagi, begitu Pak Febri. Baik Bu Dewi, semoga ke depan kita semua dapat menerapkan praktik baik ini, menerapkan kucing dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi Musliah dan Pak Agung. Waktu saya kembalikan kepada Bu Sri Rezeki sebagai presenter. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Demikian kegiatan praktik kucing supervisi akademik hari ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang dibanggakan oleh murid kita, serta membawa manfaat yang sangat bagus dalam memecahkan masalah dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Cukup sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.